Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau memulai kitab Thaharah, kitab bersuci, yang mana kitab bersuci terdapat beberapa bab. Ada 11 bab di dalam kitab yang kita bahas. Dan bab yang pertama adalah pembahasan tentang air. Dan kita juga telah menyelesaikan tamhid, pembukaan tentang air. Pada pertemuan lalu kita bahas pengertian bersuci, apa itu yang dimaksud dengan thaharah. At-thaharatu secara lughah, secara bahasa, maknanya membersihkan dari sesuatu yang kotor. Jadi setiap anggota badan atau baju, apabila terdapat sesuatu yang kotor walaupun bukan najis, seperti tinta, saus, sambal, kecap, atau yang lainnya, itu bisa disebut dengan thaharah, tetapi secara bahasa. Kemudian kita juga telah sebutkan thaharah secara istilah para fuqaha, para ahli fikih, yaitu raf'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Mengangkat hadas kita telah permisalkan, hadas itu ibarat gembok, ya. Apabila seorang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, berarti seolah-olah orang tersebut digembok, dan gembok tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan bersuci. Jika keluarnya hadas kecil seperti buang air besar, buang air kecil, dan keluar angin dari dubur, itu semuanya hadas kecil, maka bisa disucikan dengan apa? Dengan berwudu. Gemboknya bisa hilang dengan berwudu. Kemudian apabila hadasnya hadas besar, sesuatu yang diwajibkan mandi besar, mandi junub, seperti hubungan suami istri, keluar air mani, ya, bangun tidur maupun tidak bangun tidur, intinya keluar air mani, maka diwajibkan untuk mandi besar. Dan orang yang terkena hadas besar, gemboknya tidak terlepas kecuali dengan mandi. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga telah sebutkan aqsamut thaharah, macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dilihat dari tempatnya, tempat bersuci itu, atau apa yang mau disucikan. Yang pertama yang perlu disucikan adalah hati atau batinah, sesuatu yang tidak nampak. Disucikan dari apa? Dari semua penyakit, seperti penyakit syirik. Syirik merupakan salah satu penyakit, ya. Kemudian penyakit dengki, penyakit iri, penyakit sombong, penyakit ujub, bangga diri, itu semuanya harus disucikan, tetapi dengan thaharah batinah. Kemudian yang kedua, thaharah hissiyah atau tempatnya lebih fokus kepada sesuatu yang zahir, yang nampak, ya. Bisa mensucikan diri dari hadas dan bisa juga mensucikan diri dari sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor yang lainnya. Kemudian kita juga telah membahas pembagian bersuci dilihat dari dari macamnya, yaitu ada dua bagian. Yang pertama at-thaharah minal hadath, bersuci dari sesuatu yang hadath, yang suatu hadas yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu wasfun qaimun bil badani
yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tashtaratu lahu at-taharah. Jadi hadas itu apa sih? Dari tadi berbicara tentang hadas, hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas? Hadas itu adalah satu sifat yang melekat di anggota badan, tapi tidak nampak. Jadi tidak nampak, ya. Wasfun qa'imun bil badani. Kemudian yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Yang mana apabila seorang berhadas tidak boleh melaksanakan salat dan amalan-amalan yang diwajibkan sebelum melakukannya, berwudu atau mandi besar. Seperti apa? Seperti tawaf. Jadi tawaf 7 kali keliling Ka'bah itu syarat sahnya harus berwudu, ya, terjauh dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian juga yang disebutkan para ulama adalah yang wajib berwudu sebelum melakukan amalan seperti apa? Seperti memegang mushaf, ya. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, ya berbeda ya. Ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama, apa hukum memegang Al-Quran? Memegang Al-Quran bukan sampulnya ya, tapi dalamnya. Misalkan kita baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ketika kita ingin memegang surat Al-Kafirun, maka kita tidak boleh kecuali harus berwudu. Nah, ini pendapat yang sangat kuat, pendapat mayoritas para ulama. Adapun membaca Al-Quran itu permasalahan yang lain. Insyaallah kita akan membahasnya. Kemudian yang berikutnya at-taharah minal khabath. Jadi macam yang kedua, mensucikan diri dari sesuatu yang najis. Itu bisa ada 3 cara. Yang pertama mandi. Ini bukan mandi tapi mencucinya. Misalkan baju terkena kotoran yang najis, misalkan darah bangkai itu najis ya. Baju terkena darah bangkai. Kemudian bagaimana cara mensucikan baju tersebut? Maka dengan cara mencucinya hingga bersih, hingga hilang bekas darah tersebut. Kemudian yang kedua caranya dengan cara apa? Masah, mengusap. Seperti misalkan, jadi ada sunnah ketika sholat itu memakai sendal. Nabi Muhammad SAW pernah, ya, beliau sholat ngimami, ya, para sahabat, beliau pakai sendal, para sahabat juga pakai sendal. Waktu itu tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad agar melepas sendal beliau. Kemudian Nabi Muhammad melepas sendal beliau dan para sahabat melepas pula mengikuti Nabi Muhammad. Lagi sholat melepas sendal. Kemudian selesai sholat ditanya, kenapa kalian melepas sendal? Kata Nabi Muhammad. Kata para sahabat, kami melihat engkau melepas sendal wahai Nabi. Kata Nabi Muhammad, telah datang Jibril kepadaku yang memberitahukan kepadaku bahwasanya di bawah sendalku terdapat najis, sehingga aku melepasnya. Dilepaslah sendal Nabi Muhammad ketika sholat. Cara mensucikan sendal, ya, sendal yang terkena najis itu tidak harus dicuci, tapi bisa digesekkan sampai hilang najis tersebut. Atau yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu seperti jubahnya wanita muslimah, ya, yang bercadar atau yang jilbab besar, terkadang jubahnya ini sampai ke tanah, bahkan lebih sampai nyeret, ya kan. Nah, itu semuanya ketika terkena suatu yang najis, bisa hilang najisnya dengan cara apa? Terusap, ya, dengan tanah, sering bergesekan kemudian sampai hilang ininya, maka sudah suci kembali baju tersebut atau jubah tersebut. Kemudian yang terakhir dengan cara apa? Memercikkan. Memercikkan, yaitu apabila pakaian kita itu terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi atau makan makanan, bisa disucikan dengan cara memercikkan bagian tempat yang terkena hingga kita yakin ini sudah
sudah terangkat karena kencingnya anak kecil laki-laki itu najis mukhaffafah. Ya. Kemudian kita juga membahas aqsamu al-hadath. Macam-macam al-hadath. Ya, yang tadi itu macam-macam taharah, kemudian yang berikutnya kita juga telah membahas aqsamu al-hadath. Macam-macam hadas itu ada berapa? Itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu sesuatu yang diwajibkan berwudu. Ya, seperti buang air, kemudian buang BAB, kemudian keluar angin dari dubur. Ya, itu semuanya termasuk hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, hadas besar. Ya, seperti orang yang hubungan suami istri itu harus mandi. Kemudian juga ada orang yang keluar air maninya walaupun tidak berhubungan suami istri, maka kewajibannya harus mandi. Karena kebanyakan ada beberapa saya dapat cerita juga. Bahkan terkadang orang awam, ya, orang yang kurang mengerti tentang ilmu agama, malam harinya dia berhubungan suami istri. Ketika subuh dia cuma wudu biasa atau mandi tapi tidak diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Bagaimana itu? Orang tersebut tidak mau bertanya. Ya, maka kita harus bertanya. Kalau tidak punya tahu ilmunya, bertanya. Berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak akan pernah menerima orang yang sholat dalam keadaan berhadas, baik lupa maupun tidak lupa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, kalau misalkan kita sholat dalam keadaan berhadas, hadas besar misalkan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah dan perlu diulangi. Begitu juga misalkan orang lupa habis buang air besar, tiba-tiba langsung azan atau langsung qomat, buru-buru biar nggak ketinggalan sholat jamaah atau biar tidak ketinggalan rakaat pertama, langsung masuk masjid tapi dia lupa, tidak wudu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya orang tersebut harus mengulangi sholatnya. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat seseorang apabila orang tersebut berhadas sampai orang tersebut wudu. Jadi harus berwudu atau hadas atau mandi besar. Itu sekilas murajaah, ya, mengulang kembali pembahasan pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-faslu al-awwal. Ya, subbab yang pertama, aqsamul miyah wa ahkamuha. Macam-macam air dan hukum-hukum yang berkenaan tentang air. Yang pertama yang kita akan bahas tentang aqsamul miyah, macam-macam air, ya. Air yang Allah ciptakan, yang kita minum, yang kita lihat, yang kita dengarkan cucurannya, gemericik air, ya, itu semuanya dibahas pula di kitab fikih. Kenapa dibahas? Karena wudu, ya, wudu atau mandi itu tidak akan sah kecuali dengan air. Jika ada air, ya, jika ada air, udah ada air melimpah, kemudian kalau kita malah tayamum, maka tidak sah sholatnya, maka harus berwudu. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, wajib berwudu. Akan tetapi para ulama berselisih, ya, air itu jumlahnya ada berapa? Pendapat pertama berpendapat annal ma'a salasatu aqsam. Air itu ada 3 macam. Yang pertama tahurun, suci dan mensucikan. Kemudian tahirun, yang kedua yang suci, wa najisun, dan najis. Jadi air itu ada 3 macam. Yang pertama suci dan mensucikan, kemudian suci dan najis. Maksud tahur itu apa? Suci dan mensucikan. Maksudnya adalah air
yang bisa kita untuk berwudu dan kita bisa menggunakan untuk kepentingan yang lain. Ya, air tahur itu bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Ini besar ya. Adapun tahir itu adalah air yang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contohnya apa? Tahur itu seperti air hujan. Kemudian juga tahur itu seperti air sumur. Kemudian juga tahur itu seperti mata air. Itu semuanya apa? Suci dan mensucikan. Kita bisa berwudu dengannya. Kita juga bisa menghilangkan najis dengan air tersebut. Berbeda dengan tahir, berbeda dengan air yang suci. Air yang suci itu seperti apa? Air yang terkontaminasi atau tercampur dengan sesuatu yang suci. Misalkan kita masak air di tungku besar, kemudian kita kasih celup teh, maka hasilnya apa? Air teh. Nah, air teh itu kita namakan dengan apa? Air yang suci. Bahasa Arabnya tahirun. Seperti kuah bakso, kuah mie ayam, kuah sop, ya, itu semuanya apa? Tahir. Dia itu suci. Apakah kita boleh berwudu dengan air kuah bakso? Tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena airnya itu apa? Tahir. Kalau ada pertanyaan, Ustadz gimana ini? Air gak ada sama sekali kecuali air kuah bakso. Gimana hukumnya? Maka tidak boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena air yang tahir, air yang suci, dia tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa mengangkat, atau air yang suci dia tidak bisa membuka gembok. Misalkan orang terkena apa? Misalkan dia buang air besar, berarti kena gembok kan? Lah kemudian nggak ada air kecuali apa? Kuah bakso. Nah, kuah bakso tadi dibuat apa? Buat berwudu. Apa hukumnya? Hukumnya tidak sah wudunya. Kenapa? Karena air yang dipakai dia itu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Bisa difahami ya perbedaan antara tahur dan tahir. Kemudian yang terakhir itu adalah air yang najis. Air najis itu apa? Air aslinya airnya suci, kemudian terkena sesuatu yang najis, maka air tersebut menjadi najis. Ya, misalkan kita punya ember, ya, tampungan ember entah dari mata air atau dari sumur atau air hujan. Ya, kemudian tiba-tiba ada bangkai tikus. Tikus mau gondol gereh ya. Gereh, nggak bisa kemudian cemplung kemana? Ke embernya, ngelangi, akhirnya nggak bisa, akhirnya mati di situ sampai menjadi bangkai. Kemudian ada orang lain yang melihatnya langsung dibuanglah. Nah, ketika waktu sholat tiba kita mau bersuci dengan air tersebut, apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena airnya sudah tercampur dengan bangkai tikus. Bangkai, semua bangkai itu hukumnya najis. Ya, bangkai hewan itu semuanya hukumnya najis. Ya. Kemudian itu pendapat yang pertama ya, bahwasanya air itu terdapat ada 3 macam. Dan ini pendapat yang dipilih 4 imam mazhab. 4 imam mazhab. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu berpendapat air itu ada berapa? Ada 3. Ya, yaitu pertama apa? Tahur. Ya, dia suci dan mensucikan. Seperti air hujan, air laut, air sumur, mata air dan air-air yang lainnya. Kemudian tahir yang apa? Yang dia hanya suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Kita minum kopi, apa hukumnya kopi? Suci, airnya suci. Ya.
Tapi apakah air kopi bisa menghilangkan najis yang terkena di badan kita? Misalkan atau di baju kita. Misalkan baju kita terkena air kencing anak kita ya misalkan. Kemudian apa hukumnya mencuci baju dengan air kuah bakso atau kuah sop atau air teh? Apa hukumnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena airnya suci. Kalau air suci itu tidak bisa mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, hadas besar, najis pun tidak bisa hilang dengan air yang suci. Karena yang bisa menghilangkan najis itu adalah sesuatu air yang suci dan mensucikan. Kemudian pendapat ulama yang kedua adalah air itu hanya ada dua saja. Annal ma'a qismani faqat. Jadi air itu hanya ada dua saja. Apa itu? Yang pertama tahurun, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua najis. Najis. Kenapa ulama ini berpendapat air hanya ada dua? Nah, kata mereka, coba sekarang kita lihat. Air itu pada asalnya apa? Yang kita pembahasannya mau sholat ya kan? Mau sholat, mau baca Al-Quran, atau mau tawaf, tentunya berkenaan tentang wudhu. Nah, yang kita bahas itu apa? Air. Ya berarti air itu hanya ada dua. Air yang bisa digunakan untuk wudhu sama air yang tidak bisa. Nah, air yang bisa digunakan untuk wudhu namanya apa? Tahur, air yang suci dan mensucikan. Kemudian air yang tidak bisa digunakan untuk berwudhu namanya najis. Berarti tidak ada kategori nama air yang ketiga yaitu tahir. Gak perlu kita membaca mengatakan air teh, air kuah bakso atau apa. Kemudian ulama yang kedua ini berpendapat juga mengatakan, lah sekarang taruhlah ketika kamu masak air hingga mendidih, kemudian kamu taruh biji kopi atau teh, otomatis akan berubah warnanya dan namanya pun berubah, ya kan? Apakah ketika kita disodorkan air teh kita bilang air teh? Ada nggak air kopi? Air kuah bakso? Ada nggak? Nggak ada. Air sirup? Nggak ada. Maka berubah namanya. Nah, ketika air sudah tercampur dengan sesuatu yang bersih, ya, misalkan air seperti ini kasih sirup, maka ini kita katakan apa ini? Ini kita akan sebut dengan apa? Air, ya kan? Ma'un. Ini air. Bisa nggak? Boleh nggak kita bersuci dengan air aqua atau air mineral yang lainnya? Boleh. Dia ini apa? Tahur. Dia itu suci dan mensucikan. Kita boleh bersuci dengan ini, wudu dengan ini boleh. Tapi ketika air ini air aqua kemudian dikasih sirup, maka berubah, ya kan? Kita sudah nggak bilang lagi air sirup, maka kita bilang sirup sudah. Oleh karena itu pendapat ulama yang membagi air hanya ada dua itu menurut adalah pendapat yang sangat kuat. Ya, jadi air itu khusus hanya ada dua saja, yaitu air yang tahur dan najis. Karena yang kita bahas ini apa? Air yang kita gunakan ingin sholat, ya, nggak perlu kita membahas air sirup, air ini. Lagi pula juga sudah berubah namanya. Yang pada asalnya air, ketika dicampuri bumbu bakso maka menjadi kuah bakso. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Ibnu Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama. Jadi bisa difahamin ya. Jadi air itu ada pembagian air itu suci atau tidak itu para ulama berselisih pendapat. Ada dua macam. Pendapat pertama yaitu 4 imam mazhab bahwasanya air itu ada 3, ya, tahur suci dan mensucikan, kemudian tahir yang suci saja, kemudian yang ketiga najis. Kemudian ulama yang kedua berpendapat air itu hanya ada 2 saja. Yang pertama tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua najis. Kemudian setelah mereka semuanya bersepakat, ya,
Setelah para ulama semua bersepakat ya, tidak ada yang berselisih. Kemudian para ulama membahas ya air yang tahur. Apa sih air tahur itu? Air tahur adalah al-ma'ul baqi ala asli khilqatihi. Jadi air yang tetap pada asal penciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu dalam keadaan apa? Tahur, suci dan mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dalam ayat yang lain, liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Air dari langit itu dalam keadaan apa? Suci dan mensucikan. Jadi pada asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Ya, kalau kita ragu-ragu ini airnya suci apa tidak, maka pada asal air itu apa? Suci, maka kita langsung berwudu. Kemudian macam-macam air yang suci dan mensucikan itu apa? Contohnya apa? Yang pertama, ma'ul matar, air hujan. Ya, air hujan. Tanpa melihat teori IPA atau yang lainnya, hujan itu turunnya dari mana? Yaitu dari hasil apa? Air laut ya Bapak. Kemudian terkena sinar matahari, kemudian ke awan menggumpal sampai akhirnya menurunkan itu. Tanpa melihat itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Bahkan Allah menciptakan malaikat yang khusus mengatur tentang air hujan. Ya. Bahkan sebagian ulama mufassir ya, air hujan itu turunnya dari mana? Dari langit asli. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Ya. Kalaupun ada ya memang ada sebagian, tapi bahkan sebagian ahli tafsir berpendapat bahwasanya di atas langit itu ada gunung. Ada gunung. Kita di sini antara dunia ini kita berada di lapisan dunia, lapisan ketujuh paling tinggi dunia. Sampai di langit pertama itu jaraknya berapa? 500 tahun. Kalau kita ya sekitar 500.000 tahun, karena 500 tahun itu hitungan Allah. Kalau hitungan kita sekitar ya 500.000 tahun. Dari atasnya itu ada gunung. Nah, gunung tersebut itu gunung es yang Allah Subhanahu wa taala turunkan darinya salju, kemudian air, hujan dan yang lain-lainnya. Jadi yang pertama ya, jadi air hujan itu air yang yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci dan mensucikan atau kita bisa wudu atau mandi besar selain dengan air hujan dengan apa lagi? Ma'ul bahr. Jadi air laut. Air laut yang asin. Ya, adakah air laut yang tawar? Bapak tahu tidak? Ada tidak air laut yang tawar. Jadi tidak asin. Ada Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Qur'an surat Al-Furqan kalau tidak salah. Ar-Rahman juga ada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara tanda kekuasaan Allah ya, ada laut yang terbelah menjadi dua. Ya, yang pertama itu air asin, yang sampingnya air tawar. Dan itu seolah ada pembatasnya. Seolah ada pembatasnya dan tidak bisa tidak bercampur itu kedua air tersebut. Dan di situ tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau air tawar kita tidak bermasalah ya, kita boleh berwudu dengannya. Bagaimana dengan air laut ya yang begitu asin? Ya, para ulama bersepakat bahwasanya air laut itu boleh digunakan untuk wudu dan mandi besar. Ya, para sahabat pernah suatu ketika naik kapal. Kalau kita lihat di Arab Saudi, para sahabat naik kapalnya di mana? Kan itu. Kalau kita lihat di peta, ya sebelah mana? Sebelah barat, ya sebelah barat. Kan nanti ada itu sampingnya yang dekat Mekah, Jeddah itu kan nanti ada air itu? Laut yang ditenggelamkan Fir'aun itu loh, Laut Merah. Nah, para sahabat juga pernah naik ya berlayar.
Kemudian setelah itu para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr." Sesungguhnya kami menaiki perahu. Wa ma'ana al-ma, dan kita memiliki air. Tapi air tersebut tidak cukup untuk kita gunakan untuk bersuci wahai Nabi. Kata Rasulullah apa? Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya pun apa? Halal dimakan. Jadi kalau ada paus terdampar beberapa bulan mungkin ya, ada di pantai Aceh situ sampai ada terdampar paus. Iya kan Pak? Iya. Itu sampai apa ya bego ya, sampai 2 itu nggak bisa gitu. Mungkin kalau misalkan ya itu kembali ke perorangan ya. Yang jelas hukum Islam, bangkai ikan itu hukumnya apa? Halal dimakan. Ya. Tapi kalau misalkan nggak mau, mungkin kalau dibagi-bagi satu kampung. Iya, sangka kelurahan. Tapi yang berikutnya ma'u an-nahri, dari air yang bisa digunakan untuk wudu, yaitu adalah air sungai. Air sungai yang jernih tidak kita permasalahkan, ya kan? Bagaimana air sungai yang yang butek, ya kan? Nah, bagaimana itu airnya? Saya juga pernah bertanya, karena saya pernah dapat pertanyaan ini, sempat juga terlintas. Kemudian saya tanya ke dosen, ke ulama di sana, Syekh, gimana air sungai? Ada apa dengan air sungai? Boleh kita berwudu dengan air sungai? Gak apa-apa katanya. Terus saya jelaskan, Syekh, kalau air sungai di negara kita ini coklat, kemudian ini kadang itu hati itu nggak tenang gitu loh Syekh. Kemudian kata beliau, kita lihat kalau airnya itu berubah warnanya dengan sesuatu yang kita tidak bisa mencegahnya, maka air tersebut suci dan kita boleh berwudu dengannya. Kalau warnanya itu dipengaruhi dengan apa, tanah atau apa ya, sehingga berubah warnanya, maka nggak ada masalah, kita boleh berwudu dengan air tersebut jika kita mau. Kan kembali ke hati tadi nggih. Kayak tadi paus tadi yang bangkai ya, kadang orang nggak mau. Ya kalau mau amannya seperti itu. Lagi pula zaman dahulu kala Islam mudah. Air sungai yang berubah warna apakah terjadi baru-baru? Apakah sudah lama? Sudah lama. Bahkan mungkin sebelum bapak lahir, mungkin zaman dahulu belum ada, jarang sekali air yang bersih. Padahal kakek-kakek kita, mereka wudunya bagaimana? Wudunya dari air sungai dan yang lainnya, dan itu hukumnya sah, boleh. Karena kita nggak bisa mencegahnya. Begitu juga kalau misalkan ada kolam, ya, kolam, kemudian di situ berubah warnanya atau berubah baunya dengan lumut, ada lumut atau ember lah, ember kita tinggal pergi misalkan keluar negeri, lah ketika pulang kok ada lumut-lumutnya, gimana itu airnya butak gitu kan, gimana hukumnya? Maka boleh kita bersuci dengan air tersebut, karena kita nggak bisa mencegah. Siapa yang menciptakan lumut tadi? Allah. Sama juga lah taruh keran. Kadang di masjid air ini kan kadang ada bau besi-besinya, ya kan? Ada bau-bau besinya, kadang kita nggak ini, gimana? Ya sama juga seperti ini. Bisa nggak antum mencegah air yang di dalam keran tadi biar nggak bau besi? Nggak bisa. Selama air yang Allah ciptakan suci dan mensucikan, kemudian terkena sesuatu yang yang suci, kita nggak bisa mencegahnya. Ya maka kita boleh berwudu dengannya. Kayak seperti air terjun. Ya air terjun otomatis kan mengalir di bawahnya mengalir melewati bebatuan-bebatuan. Bagaimana itu? Batu-batu kan otomatis lama-lama terkikis, habis dibawa sama air. Bagaimana kita hukum bersuci dengan itu? Hukumnya sah. Karena kita tidak bisa ini. Kemudian yang keempat, air selain air hujan, kemudian air laut, kemudian air sungai. Yang keempat adalah air sumur. Air sumur yang kita bor, tidak ada masalah ya. Kemudian yang berikutnya ma'us salj wal barat an-nazil minas sama. Air
air apa namanya? Air es. Air es atau salju. Ya, salju tentunya apa es yang sudah mencair ya, Bapak. Kalau misalkan kita beli es batu di Sangkrah, pasar Sangkrah atau pasar Tanggul, karena ada es batu yang balok-balok gitu. Masa kita mau butuh-butuh seperti ini? Ya, maka itu tidak bisa. Maksudnya air es itu gimana? Air es itu air yang mencair disebabkan es. Kalau misalkan kita punya es batu, kadang kan mencair nggih. Ya kan, kita beli es batu balok. Kalau kita diamkan 1 jam akan mencair menjadi air. Lah bagaimana hukumnya kita berwudu dengan air tersebut? Ya bisa difahamin. Nah, di sini disebutkan la khilafa bainal fuqaha fi jawaz tatahhuri bima'i tsalji idza zab. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan ulama akan kebolehan bersuci wudu mandi besar dengan air hasil cairan es batu atau salju. Ya, misalkan orang-orang di Eropa turun salju, kemudian saljunya ditaruh di ember ya sampai mencair. Terus bagaimana kita hukum berwudu dengan air yang dihasilkan dari salju tadi? Maka hukumnya sah, boleh. Ya. Wa innamal khilaf bainahum fi isti'malihi qabla al-idzabah. Adapun para ulama mereka semuanya berselisih pendapat ya bagaimana hukum menggunakan bersuci dengan salju. Ya, ketika salju turun, kalau kita melihat ya video salju turun ya. Terus kita gunakan salju kan bentuk juga air juga. Bagaimana hukumnya kalau kita berwudu dengan air salju kita taruh di sini? Tanpa melihat, karena kalau sudah turun salju itu di bawah minus ya kadang sampai min 16, min 10, di samping dingin sekali. Orang keluar itu nggak ada yang mau keluar. Di Arab Saudi pernah juga, tapi daerah mau ke Yordan pernah juga turun salju. Ya, mungkin kita saja di Madinah itu sampai pernah juga, tapi alhamdulillah belum sampai 0 derajat atau minus itu belum pernah, tapi sudah berapa 5 atau 10 itu sudah dingin sekali kita nggak kuat. Bagaimana hukumnya kita berwudu dengan salju? Nah, disitulah para ulama berselisih pendapat. Ya intinya kalau es batu balok atau es yang lain ketika udah mencair maka boleh kita bersuci dengannya. Kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah ma'ul uyun, mata air. Jadi mata air itu boleh kita bersuci dengan mata air ya. Di mata air. Dulu pas saya masih SMP atau SMA gitu ya, saya pernah dikasih tahu di sini loh Bapak, kelurahan situ. Kan itu ada belokan kan ya. Ada belokan kalau kita mau ke sini di kelurahan, bukan yang di sini ya, tapi kelurahan sana itu setelah masjid. Nah, sebelum kaum alimin itu kan ada gang. Kita ambil ke situ. Saya diajak teman saya, ayo Riz ke sana. Waktu saya masih SMP kalau nggak SMA. Di situ katanya ada mata air katanya. Nah, akhirnya saya datengin dan ternyata betul. Nggak tahu apakah Bapak pernah mendapat ceritanya atau tidak. Yang jelas itu di setelah kretek itu loh Bapak, setelah jembatan kita ambil ke kiri kayak ada jalan kan, jalan kecil. Nah, sebelum ke Mu'alimin ya. Di situ saya berhenti di situ dan saya lihat, perhatikan memang betul. Jadi air keluar. Jadi air keluar dari tanah, mata air. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Ya. Kalau mata air kan jelas nggak perlu dibor, nggak perlu keluar dengan sendirinya. Dan itu termasuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air dari langit, kemudian bumi itu dia menyimpan air. Dan tidak semua bumi atau tidak semua tanah itu bisa menyimpan air. Nah itu. Kemudian yang Yang ketujuh itu kira-kira apa nih? Kita sudah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es atau cairan es. Yang ketujuh apa kira-kira Bapak?
yang biasanya dibawa oleh jamaah haji atau jamaah umrah, air zam-zam. Jadi air zam-zam dia sebagian ulama masukkan ke mata air, ya. Sebagian ulama masuk mata air, sebagian ulama menyendirikan. Air zam-zam termasuk air yang berbeda dengan mata air, ya, dari segi kualitasnya sama ininya. Dan air zam-zam itu sehat sekali. Air zam-zam itu sehat sekali. Dan itu sebenarnya air mentah. Pernah ada studi penelitian gitu kan. Ada yang ini air zam-zam tidak layak dikonsumsi. Itu air mentah, masa di ini kan. Tidak disaring, Bapak. Kalau kita kan disaring ya, ini kan disaring. Enggak disaring, langsung aja pakai paralon masuk gitu. Jamaah umroh, jamaah haji minum. Kemudian dari pihak negara membuat penelitian, dicek apakah ada zat besinya, apakah ini sehat apa tidak. Ternyata dicek sampai akhirnya mengeluarkan hasil yang bisa diminum, bahkan sehat, ya, bahkan sehat. Tetapi para ulama berselisih pendapat, bukan berselisih pendapat. Para ulama ya menjelaskan apa hukum berwudu atau mandi besar dengan air zam-zam. Di Madinah itu setiap pagi sekitar jam 10 atau jam 9 dari pihak Masjid Nabawi itu meluangkan bagi siapa yang ingin mengambil air zam-zam, silahkan. Ada yang ngambil 2 galon, ada yang ngambil 3 galon. Jadi nggak sedikit-sedikit, tapi di luar. Tapi itu memang dari Mekah, air zam-zam yang dikirim dari Mekah ke Madinah. Ada yang sampai 5 galon, silahkan ngambil, silahkan gitu kan. Tidak dijual belikan. Nah, kemudian terus bagaimana hukumnya kita berwudu atau mandi besar dengan air zam-zam? Ini pertanyaan ya kan. Lawang 1 galon dibawa ke Indonesia aja, ya kan ya sangat ini sekali. Gimana berwudu? Atau misalnya kita umrah, kita melihat ada jamaah haji ya atau jamaah umrah, dia lagi batal, tawafnya batal. Ya, otomatis kan harus berwudu kan? Bagaimana hukumnya wudu? Dan kalau kita ketahui ya, antara Ka'bah dengan kamar mandi di Masjidil Haram itu jauh, lumayan. Akan menyita waktu. Bagaimana hukumnya kita berwudu dengan air zam-zam? Atau misalkan mandi dengan air zam-zam. Di sini para ulama berpendapat sepakat boleh. Ya, jadi boleh. Empat imam mazhab membolehkan. Ya. Hanya saja kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau di dalam masjid tidak diperbolehkan. Kalau di luar silakan, tapi dalam masjid jangan. Karena itu dibuat untuk minum, kemudian biar tidak becek, biar yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan air zam-zam dibuat cuci pakaian yang terkena najis, buat girai, mucaki, gimana Bapak? Hukumnya sama. Selama kita bisa gunakan untuk berwudu, maka juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi itulah 7 air suci dan mensucikan. Kita boleh bersuci, berwudu atau mandi besar dengannya, dan juga kita bisa membersihkan najis yang terkena pada badan kita atau baju kita dengan 7 air tersebut. Kemudian sebelum kita akhiri ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa hukum bersuci dengan air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Kalau zaman sekarang tidak ada. Ini semuanya pembahasan zaman dahulu kala. Ya, zaman dahulu kalau ingin berwudu atau terkadang itu mereka mengeluarkan bejana, kemudian ditaruh di bawah terik matahari. Ya, bagaimana hukumnya? Di sini terdapat para ulama bersepakat bahwasanya boleh berwudu. Tetapi apakah wudunya itu ma'al karaha, apakah tidak? Apakah dibenci, apakah tidak? Pendapat yang kuat, boleh berwudu dengan air yang dipanaskan dengan matahari,
tanpa karohah. Jadi tidak dibenci. Jadi sah-sah saja dan boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum air bersuci dengan air yang dipanaskan dengan sesuatu yang suci. Misalkan kayu. Ya, kayu bakar, kita masak air di tungku dari hasil panasan kayu bakar. Bagaimana hukumnya? Udah matang loh Bapak. Misalkan air habis semuanya. Nah, tiba-tiba kita teringat ternyata masih ada panci hasil godokan yang kita masih air biasa, tapi dia dipanaskan dengan gas atau dengan kayu bakar. Bagaimana hukumnya? Maka boleh hukumnya. Ya boleh kita bersuci ya dengan air yang tadi. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Kemudian bagaimana hukumnya? Yang ketiga ya, bagaimana hukumnya bersuci dengan air yang dipanaskan dari sesuatu yang najis? Gimana nih logikanya gimana? Apakah bisa? Apakah bisa? Contohnya bagaimana Bapak? Jadi perkara yang najis ya, jadi apa? Sesuatu yang najis kemudian kita bakar, di atasnya ada tungku air. Ketika sudah selesai kita berwudu dengannya. Ya. Pertanyaan, apakah ini ada contohnya apakah tidak? Kayu suci loh Bapak. Ini suci kayu ini kalau kita bakar terus ditaruh di tungku air. Contohnya? Iya betul. Ada juga para ulama menjelaskan, bukan sekarang tapi beberapa tahun yang lalu, sekitar 50 tahun yang lalu di Arab Saudi, ada dosen itu juga kakek saya pernah zaman dahulu Arab Saudi itu Masya Allah baru-baru mereka bisa nganu air, bisa. Jadi Arab Saudi itu tidak, kalau ngebor nggak keluar air Bapak. Walaupun bermeter-meter, berkilo-kilometer nggak akan keluar air. Tapi mereka air laut disuling. Nah, 50 tahun yang lalu atau kurang lebih dari 50 tahun yang lalu, orang-orang Arab Saudi zaman dahulu itu kadang itu memanaskan air dengan kotoran keledai. Dan kita ketahui himar ahli, keledai yang jinak yang dipelihara itu haram dimakan. Kalau binatang yang haram dimakan, kotorannya pun juga haram, najis. Tetapi mereka memang awet. Ya kotoran keledai tadi dia keringkan, kemudian masak air dengan itu tadi. Nah, pertanyaannya apa hukumnya bersuci dengan air yang dipanaskan dari hasil sesuatu yang najis? Jawabannya para ulama bersepakat, selama air tersebut tidak terkotori dengan sesuatu yang najis, misal ditutup ya, maka sah wudunya. Bisa difahami Bapak? Kayak yang sabiteng tadi, yang gas atau apa tadi, maka hukumnya sah berwudu dengannya. Kemudian yang pembahasan yang terakhir yaitu nomor 4 ya, sebelum kita akhiri, yaitu apa hukumnya bersuci dengan air hasil yang haram, misalkan nyuri ya, misalkan lagi dilanda kekeringan kemudian diluwes misalkan, atau di toko jual galon tapi dengan harga yang melonjak tinggi sekali, yang biasanya 15 ya, misalkan 1 galon 15.000 menjadi 100.000, sehingga waktu sholat udah kehabisan, gimana ini? Akhirnya udahlah nyuri sajalah, dicurilah galon tersebut, dan orang tersebut berwudu dengan air galon tadi. Apa hukumnya? Hukumnya sah, tetapi orang tersebut berdosa. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat hukum wudunya sah, sholatnya sah, tetapi apa? Dia berdosa. Jadi orang yang mencuri atau misalkan gosop, pernah dengar kata gosop Bapak? Gosop itu akhdhu syai' bil quwwah.
jahran. Ghasab itu bukan kalau kita minjem sendalnya saudara kita tanpa izin, itu bukan namanya ghasab. Dan itu juga namanya bukan mencuri. Namanya minjem tapi tanpa izin. Kalau ghasab itu apa? Akhdhus syai' bil quwwah jahran. Kita meminta mengambil sesuatu dengan secara paksa terang-terangan. Ya kayak tadi misalkan kemarau panjang, kita datang ke toko, dia nggak ngasih kecuali harga yang tinggi. Kemudian kita maksa, tarik sampai akhirnya dia nggak bisa. Itu namanya ghasab. Ya, ghasab. Bagaimana hukumnya? Berbeda sama mencuri nggih. Kalau mencuri kan tadi beda lagi, nggak kelihatan. Nah ini ghasab. Bagaimana hukumnya? Sama hukumnya sama yang tadi. Ya, salatnya sah, wudunya sah, dan tetapi orang tersebut berdosa. Ya, wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.